Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 6. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya.
tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kristus hadir lewat kesaksian kita. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Biasanya bila lampu listrik tiba-tiba padam ketika sebuah acara sedang berlangsung, orang berteriak kaget. Tidak sedikit orang yang menjadi takut, anak-anak kecil malah bisa menangis ketakutan. Tetapi lihatlah, begitu ada terang yang menyala, entah dari lilin atau lampu senter, orang menjadi lega. Apalagi ketika lampu listrik menyala lagi, semua orang yang berkumpul langsung berteriak gembira dan tertawa. Ya, terang menjadi dambaan setiap makhluk hidup. Apalagi manusia yang sedang ada dalam kegelapan, tentu sangat merindukan terang. Sorak gembira dan kegirangan akan membahana. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini melukiskan tentang Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa ketika mulai berkeliling di seluruh Galilea, di tanah Sebulon dan Naftali. Yesus menggenapi warta Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sang terang besar itu adalah Yesus Kristus, yang dimanapun hadir membawa kabar baik, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya, kemanapun Yesus hadir, di sana ada kegembiraan dan kebebasan dari belenggu kesusahan dan penderitaan. Kapan dan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan membawa kegembiraan dan kebebasan dari segala kesusahan orang-orang zaman ini? Jawabannya, Ia melalui diri kita sendiri. Bukankah kita telah dibaptis dan bahkan telah merayakan Ekaristi?
Bukankah itu berarti Tuhan Yesus Kristus telah tinggal dalam diri kita? Oleh karena itu, marilah kita merenungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita, yaitu ketika kita sedang menolong orang yang sedang kesusahan, menghibur orang yang sedih, memberi makan mereka yang lapar, tersenyum pada mereka yang sedang tegang dan menunjukkan jalan kepada orang yang sedang tersesat. Semua ini adalah saat di mana Tuhan Yesus Kristus datang dan hadir sebagai terang yang besar kepada orang-orang zaman ini, tetapi melalui diri kita. Semoga demikian. Amin.